Shalom, saya Mahersi Pandi dengan NIM 01/2019-0451. Di sini saya akan berbicara tentang materi tentang struktur dan interaksi sosial di dalam institusi pendidikan. Kita akan berbicara mengenai dua hal, yaitu yang pertama struktur sosial dalam institusi pendidikan, dan yang kedua tentang pola hubungan sosial antara anggota masyarakat dalam sekolah, yaitu murid, kepala sekolah, staf administrasi, petugas kebersihan, dan juga petugas keamanan. Struktur sosial dalam institusi pendidikan yaitu yang pertama berbicara tentang materialnya, yang kedua hubungan antar bagiannya, dan yang ketiga yaitu tentang hakikat masyarakat itu sebagai keseluruhan, yakni cara bagian-bagiannya menjadi kesatuan yang bulat agar dapat menjalankan fungsinya. Material sekolah yaitu kepala sekolah, guru, pegawai, pesuruh, dan murid-murid, pria maupun wanita yang mempunyai peranannya masing-masing. Kedudukan atau status seseorang dalam struktur sosial dapat menentukan hubungannya dengan orang lain, misalnya bagaimana orang tua atau guru memperlakukan anak dan sebaliknya. Sekolah atau institusi pendidikan terdapat kedudukan dan struktur di dalamnya, yaitu A. Kepala sekolah. Kedudukan kepala sekolah adalah yang tertinggi dalam struktur sosial sekolah. Posisi tertinggi ini dalam bidang pendidikan telah teruji masa baktinya, prestasinya, dan karyanya sebagai pendidik. Bentuk lulusan pendidikannya lebih dari gelar sarjana, bisa S2 dan juga bisa S3. Kepala sekolah merupakan pemimpin di sekolah mengenai soal-soal pendidikan. Sebagai kepala sekolah mempunyai tanggung jawab penuh dalam kelancaran pendidikan di sekolah. Kepala sekolah juga memiliki peran sebagai perantara antara atasan, yakni kanwil, dengan guru-guru. Kepala sekolah juga menjadi konsultan untuk memberi petunjuk, nasihat, dan saran kepada guru-guru dalam usaha memperbaiki mutu sekolah. Kepala sekolah harus memiliki kepribadian seorang pemimpin yang kuat, yang tegas, amanah, pintar, bijaksana, dan tanggung jawab. Di sini juga berbicara mengenai jabatan kepala sekolah. Ada beberapa poin tentang jabatan kepala sekolah. Poin yang pertama ialah sebatas tugas struktural yang dibatasi setiap 4 tahun dan dapat ditugasi 2 periode berturut-turut. Poin selanjutnya ialah kepala sekolah bukan sosok yang mempunyai kekuasaan tanpa batas karena era keterbukaan dan penerapan manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah adalah leader dan bukan manajer. Poin selanjutnya ialah pembatasan masa jabatan kepala sekolah akan memungkinkan kinerja dan gaya kepemimpinan yang ideal. Selanjutnya yaitu menghindarkan kemandekan lembaga pendidikan menurut Kartono 2009. Di sini juga berbicara mengenai beberapa catatan kritis soal pemilihan kepala sekolah secara langsung. Yang pertama yaitu terdapat unsur kental, sifat suka dan tidak suka.
Kepala sekolah memang bukan jabatan politik, namun warna politislah yang mewarnai dalam proses pemilihan. Hal ini memungkinkan besarnya mengaburkan persoalan mutu dan kapasitas seorang calon kepsek. Kedua ialah mewaspadai tukar kepentingan. Kepsek yang akan dipilih akan diposisikan sebagai pembawa amanat para pemilih. Posisi tawar sang kepsek akan lemah di hadapan pemilih, menurut Kartono di 2009. Mengenai latar belakang sosial seorang kepala sekolah adalah dari kalangan menengah ke bawah dan bukan dari kalangan menengah ke atas, karena jabatan tersebut dibebani moral dan pendidikan yang mengikat status sosialnya. Kepala sekolah adalah orang pertama yang ditunjuk dan diperbincangkan ketika anggota masyarakat sosialnya sedang menghadapi persoalan sosial. Kepala sekolah mempunyai kedudukan dan peranan dalam struktur sosial sekolah sebagai pemimpin, dan ia dituntut menjadi contoh suri teladan dalam bidang moral, akhlak, dan bersosial. Maka tindakan, perbuatan, ucapan, cara berpakaian, dan kepemimpinannya dalam sekolah tersebut selalu menjadi sorotan daripada para guru, staf administrasi, tukang kebun, satpam, maupun anak didiknya. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga dituntut lebih dalam bidang keilmuan, lebih intelektual, lebih menguasai pengetahuan atas semua pengetahuan yang diajarkan dan dipelajari dalam sekolah. B. Guru. Profesi seorang guru kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Profesi guru dalam struktur sosial dalam sekolah berada di bawah kepala sekolah. Posisi di atasnya adalah staf administrasi, tukang kebun, petugas keamanan, dan pelajarnya. Peran sosial dalam sekolah adalah mengajarkan ilmu pengetahuan yang dijadikan kebijakan dan pedoman, dan menerjemahkan keinginan kepala sekolah dalam mendidik. Guru mempunyai daya utama yang menentukan norma-norma dalam kelas, dan otoritas guru sukar dibantah. Dalam struktur sosial di sekolah, kedudukan guru lebih rendah dari kepala sekolah. Mengenai kenaikan pangkat bergantung pada disposisi atau rekomendasi yang baik dari kepala sekolah, karena banyak sedikitnya masa depannya ditentukan oleh hubungannya dengan kepala sekolah. Kedudukan guru beragam sesuai tingkatan ia mengajarnya. Kedudukan guru juga dituntut oleh lama masa kinerjanya. Guru merupakan sumber utama bagi para muridnya. Kepribadian guru terbentuk atas pengaruh kode kelakuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan sifat pekerjaannya. Guru berperan menurut kedudukannya dalam berbagai situasi sosial. Berbicara mengenai pola hubungan guru dengan murid adalah guru menghadapi sejumlah murid yang harus dipandangnya sebagai anaknya, dan sebaliknya murid memperlakukannya sebagai bapak dan ibu guru. Pola hubungan guru di luar sekolah yaitu kebanyakan orang tua murid memandang guru sebagai partner yang setara kedudukannya dan mempercayakan anaknya diasuh oleh guru. Kedudukan sebagai guru membatasi kebebasannya dan dapat pula membatasi pergaulannya. Stereotip guru beragam. Berikut
berbicara tentang ciri-ciri stereotip guru, yaitu guru tidak memperhatikan kepribadian yang fleksibel, cenderung bersifat tegas dan mempertahankannya, kurang terbuka bagi pendirian lain yang berbeda, sifatnya sulit melihat kebenaran pendapat orang lain atau cara orang lain memecahkan suatu masalah. Guru tidak suka memberi pertanyaan oleh murid, apalagi menerima jawaban yang berbeda dengan guru. Guru pandai menahan diri. Ia berhati-hati dalam pergaulan dengan orang lain, karena guru tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial. Guru cenderung menjauhkan diri karena hambatan batin untuk bergaul secara intim dengan orang lain. Yang berikutnya ialah guru berusaha menjaga harga diri karena keterikatan norma-norma sesuai kedudukannya, sebab guru adalah orang yang terhormat. Guru cenderung bersifat otoriter. Sebagai orang yang serba tahu di dalam kelas, ia akan menunjukkan sikap yang sama di luar kelas. Dan yang selanjutnya ialah guru cenderung bersifat konservatif. Artinya ia bertugas menyampaikan kebudayaan nenek moyang pada generasi muda. Guru pada umumnya tidak didorong oleh motivasi yang kuat untuk menjadi guru, tetapi memasuki lembaga pendidikan guru sering karena pilihan lain tertutup. Guru tidak mempunyai ambisi yang kuat untuk mencapai kemajuan. Guru juga cenderung mengikuti pimpinan daripada memberi pimpinan. Guru juga dipandang kurang agresif dalam menghadapi masalah. Guru cenderung memandang berbeda dari pekerja lainnya. Dan guru juga menunjukkan kesedihan untuk berbakti dan bekerja, menurut Nasution tahun 1983. Struktur sosial dalam sekolah yang berikutnya ialah C. Interaksi sosial antara guru dengan murid. Dalam usaha guru mendidik dan mengajar, guru harus sanggup menunjukkan kewibawaannya atau otoritasnya. Artinya, guru harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan anak. Kewibawaan guru dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, anak-anak secara langsung mengharapkan guru yang berwibawa dapat bertindak tegas dalam menciptakan suasana disiplin. Selanjutnya, guru dipandang sebagai pengganti orang tua, terlebih pada anak tingkat SD. Berikutnya ialah pada umumnya tiap orang tua mendidik anaknya agar patuh kepada guru, sebab guru adalah orang yang harus dihormati. Dan poin selanjutnya ialah guru dapat memelihara kewibawaannya dengan menjaga jarak sosial antar dirinya dengan murid. Kewibawaannya akan lenyap bila terlalu akrab dengan murid. Berikutnya ialah guru harus selalu disebut ibu guru atau pak guru. Dengan julukan itu, ia memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan. Dan poin selanjutnya ialah dalam kelas, guru duduk atau berdiri di depan murid. Posisi ini memberi kedudukan yang lebih tinggi daripada murid yang harus duduk tertib. Guru mengawasi dan mengontrol kelakuannya. Selanjutnya ialah guru disediakan ruang guru yang khusus yang tak boleh dimasuki murid. Dan berikutnya, guru-guru muda yang ingin bergaul dengan murid sebagai kakak akan dinasihati oleh guru-guru yang berpengalaman agar menjaga jarak. Dan berikutnya ialah wibawa guru juga diperoleh dari kekuasaannya untuk menilai ulangan dan menentukan angka raport dalam menentukan nasib murid. Selanjutnya ialah kewibawaan sejati diperoleh guru berdasarkan kepribadiannya. Kepribadiannya diperoleh dengan
mewujudkan norma-norma yang tinggi pada diri guru. Dalam situasi informal, guru dapat mengendurkan hubungan formal dan jarak sosial, misalnya waktu rekreasi, berolahraga, atau kegiatan lainnya. Para murid menyukai guru yang pada waktu tertentu dapat bergaul dengan akrab dengan mereka. Jadi, guru harus dapat menyesuaikan peranannya menurut situasi sosial. Hubungan antar guru dan murid mempunyai sifat yang relatif stabil, yaitu yang pertama, terdapat status yang tak sama antara guru dan murid. Artinya, guru mempunyai status lebih tinggi sehingga dapat menuntut murid untuk melakukan kelakuan yang sesuai. Yang kedua, dalam hubungan guru-murid, biasanya murid yang diharapkan mengalami perubahan kelakuan sebagai hasil belajar. Dan yang berikutnya ialah perubahan kelakuan itu diharapkan mengenai hal-hal tertentu yang lebih spesifik, misalnya agar anak menguasai bahan pelajaran tertentu. Dan selanjutnya ialah guru akan lebih banyak mempengaruhi kelakuan murid bila dapat memberi pelajaran dalam kelas. Hubungan itu tidak sepihak seperti dalam metode ceramah. Respon murid terhadap peranan guru merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas guru. Ada klasifikasi mengenai peranan guru, yaitu dengan membedakan beberapa tipe guru. Yang pertama, tipe guru yang dominatif atau mendominasi atau menguasai murid, menentukan dan mengatur kelakuan murid serta menginginkan konformitas dalam kelakuan mereka. Dan yang kedua, tipe guru yang interaktif, yaitu misalnya membolehkan anak untuk menentukan sendiri apakah ia suka melakukan apa yang disarankan oleh guru, diajak berunding, dan merencanakan bersama apa yang dipelajari untuk mencapai tujuan yang ditentukan bersama. Selanjutnya, di interaksi antar guru. Kalangan guru-guru dalam interaksinya membentuk pengelompokan atau pembentukan klik yang bersifat informal. Misalnya, guru-guru wanita membuat kelompok sendiri dengan tujuan khas bagi wanita, dan ini bersifat interaksi sosial. Ada pula pengelompokan yang bersifat sosial bagi para guru pria dan wanita yang mempunyai waktu tertentu untuk melakukan kegiatan menyenangkan. Anggota klik biasanya guru-guru dari tingkat sekolah yang sama, misalnya guru-guru SD, SMP, dan SMA. Jarang guru merobos batas-batas sekolah dalam pembentukan klik internal. Interaksi antar guru terjadi juga melalui wadah resmi, yaitu seperti Korpri dan PGRI. Guru dan sesama guru saling memahami dalam pergaulan dan dapat memelihara kedudukan peranannya masing-masing. Perkumpulan juga menggambarkan peranan guru. Misalnya, PGRI bersifat profesional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan nasib guru. Adanya perkumpulan guru memberi kesempatan bagi guru untuk lebih mengidentifikasikan dirinya dengan profesinya. Guru perlu mengenal masyarakat agar dapat berusaha menyesuaikan pelajaran dengan keadaan masyarakat agar relevan demi proses pembelajaran, dan sosialisasi terhadap anak didik tidak terjadi pertarungan nilai dan pengetahuan antar sekolah dan masyarakat.
Menurut Muhammad Surya dalam bukunya berjudul Bunga Rampai Guru dan Kependidikan, menjelaskan tentang sosok guru idaman, yaitu sosok guru ideal yang diharapkan oleh setiap pihak yang terkait. Dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang siswa, guru idaman adalah guru yang memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi belajar yang menyenangkan. Misalnya bersikap ramah, penuh kasih sayang, penyabar, menguasai materi, mampu mengajar dengan suasana yang menyenangkan, dan sebagainya. Yang kedua ialah dilihat dari sudut pandang orang tua siswa. Guru idaman adalah guru yang diharapkan dapat menjadi mitra pendidik bagi anak-anak yang dititipkan untuk dididik. Mereka mengharapkan guru dapat melengkapi, menambah, dan memperbaiki pola-pola pendidikan di dalam keluarga. Dan yang ketiga, dilihat dari sudut pandang pemerintah. Pemerintah mengidamkan guru mampu berperan secara profesional dan proporsional sebagai unsur penunjang kebijakan dan program pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Dengan kata lain, guru adalah wakil pemerintah, terutama di bidang guru adalah wakil pemerintah dan wakil masyarakat demi mempersiapkan warga negara masa depan. Dan yang keempat, dilihat dari sudut pandang masyarakat luas. Pada hakikatnya, guru adalah wakil masyarakat di lembaga pendidikan dan wakil lembaga pendidikan di masyarakat. Guru diharapkan mampu mempersiapkan anggota masyarakat yang sebaik-baiknya. Dan yang kelima ialah dari sudut pandang budaya, guru adalah subjek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam melestarikan nilai budaya. Secara ideal, guru idaman adalah guru yang memiliki keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja seorang guru yang dapat mewujudkan fungsi dan peranannya secara optimal. Selanjutnya, staf administrasi, satpam, dan tukang kebun. Secara formal, staf administrasi, satpam, dan tukang kebun kedudukannya lebih rendah daripada kepala sekolah dan pengajar. Namun dilihat dalam struktur sosial sekolah, staf administrasi kedudukannya lebih tinggi daripada satpam dan tukang kebun. Sedangkan satpam dan tukang kebun dilihat dalam struktur sekolah bisa sama derajatnya. Yang pertama, tentang staf administrasi. Latar belakangnya dapat dilihat dari lulusan pendidikannya, kebanyakan berasal dari ilmu praktis seperti ilmu sekretaris, akuntansi, maupun administrasi dan birokrasi. Staf administrasi yang berhubungan dengan guru berkaitan dengan absensi pengajaran guru, lama masa baktinya guru, urusan gaji, kepindahan pengajaran ke sekolah lain, dan mengurus masa cuti. Sedangkan staf administrasi yang berhubungan dengan kepala sekolah berkaitan dengan absensi kehadiran dalam sekolah, urusan gaji, mengantarkan surat-surat sekolah yang perlu ditandatangani oleh kepala sekolah, surat masa jabatan, atau surat kepindahan kepala sekolah ke sekolah lain, mengurus masa cuti, dan sebagainya. Sementara
pola hubungannya dengan murid berkaitan dengan pengelompokan dan penataan administrasi absensi murid dalam semua kelas, tentang urusan kenaikan kelas, tentang pindah sekolah, cuti sekolah, dan urusan beasiswa. Dan selanjutnya tentang kedudukan tukang kebun atau petugas kebersihan. Kebanyakan tukang kebun berasal dari warga setempat yang merupakan kenalan atau tetangga dekat. Kedudukan petugas kebersihan adalah membersihkan sekolah, memotong rumput, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Mengenai pola interaksi sosialnya dalam sekolah, kebanyakan dari menerima perintah baik dari guru maupun kepala sekolah. Dan yang ketiga, kedudukan petugas atau keamanan, atau dengan kata lain satpam. Latar belakang pendidikan mereka tidak terlalu tinggi, kebanyakan berasal dari kelas menengah ke bawah, misalnya tamatan SD atau tamatan SMP. Biasa diterima untuk menjadi petugas keamanan di sekolah. Tugas mereka adalah menjaga keamanan barang milik sekolah seperti meja, kursi, peralatan kantor dari sekolah maupun kendaraan milik sekolah, guru, dan staf administrasi. Selain itu juga mereka menjaga keamanan, misalnya terjadi pertikaian dalam lingkungan sekolah. Mengenai pola hubungan sosialnya, terjadi saat tidak melakukan tugas kerja. Hubungan sosial yang pertama yaitu mereka dengan sesama rekannya dan dengan petugas kebersihan yang sama-sama bekerja di lapangan. Dan pola hubungan sosial dengan kepala sekolah, guru maupun staf administrasi sering terjadi ketika mereka sedang tidak melakukan pekerjaan. Struktur sosial dalam sekolah berikutnya ialah murid. Murid di sekolah tidak bisa diseragamkan dalam sebuah kelas sosial tertentu. Hal ini tergantung kondisi pekerjaan, kekayaan, kedudukan, dan peranan sosial orang tua dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, latar belakang murid maupun kondisi kelasnya sangat plural. Bagi murid-murid sekolah adalah sistem persahabatan dan hubungan-hubungan sosial. Kedudukan murid biasanya hanya dikenal dalam lingkungan sekolah saja. Kedudukan murid yang lebih formal yaitu seperti OSIS, tapi kebanyakan kedudukan murid itu bersifat tak formal. Di sini ada dua metode utama dalam mempelajari struktur informal para pelajar. Yang pertama, menggunakan teknik psikometri. Misalnya, murid diberi pertanyaan, siapakah di antara murid-murid yang paling disukai sebagai teman belajar, menonton, atau kegiatan lainnya, atau sebaliknya yang paling tidak disukai sebagai teman belajar. Dari hasil pertanyaan itu akan dapat disusun suatu diagram yang disebut sosiogram, yang jelas menunjukkan kedudukan seseorang. Dan yang kedua, menggunakan metode partisipasi observasi. Artinya turut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan mengadakan observasi tentang kelompok. Dan melalui itu, pengamat akan menganalisis kedudukan setiap murid. Berikutnya, macam-macam kedudukan murid dan hubungan antar murid. Poin yang pertama, hubungan dan kedudukan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Dan yang kedua, struktur sosial berhubungan dengan kurikulum.
Dan yang ketiga, klik atau kelompok persahabatan di sekolah. Dan yang keempat, hubungan antar struktur masyarakat dan pengelompokan di sekolah. Yang kelima, kelompok elit. Keenam, kelompok siswa yang mempunyai organisasi formal. Berikut kedudukan murid adalah sebagai pelajar, orang yang menimba ilmu dalam sekolah tersebut. Kedudukannya berada di bawah kepala sekolah dan guru. Terlepas dari latar sosial, ekonomi orang tua, kedudukan murid di sekolah dalam pola hubungannya dengan guru dan kepala sekolah selalu menempatkan kedua kelas tersebut di atas. Artinya mereka tunduk dan patuh kepada yang diberikan oleh guru dan kepala sekolah, baik pelajaran maupun nasihat. Mengenai pola hubungan sosial murid terhadap guru, kepala sekolah, staf administrasi, petugas keamanan maupun petugas kebersihan, selalu dalam konteks murid menghormati mereka, dan di sekolah mereka dijadikan sebagai orang tua murid. Di sekolah-sekolah memiliki pola hubungan sosial tertentu antar guru dan murid, yaitu suatu struktur sosial yang mempengaruhi sikap dan kelakuan murid. Artinya, masyarakat sekolah mempunyai pengaruh terhadap anak dalam pergaulannya dengan anggota lain dalam masyarakat sekolah. Tiap sekolah perlu memperhatikan hubungan antar murid dan antar kelompok, terlebih jika terdapat golongan minoritas. Walaupun kekuasaan sekolah sangat terbatas, namun pihak sekolah kiranya berusaha mengajarkan dan mendidik cara bersikap bahwasannya budayanya atau bangsanya tidak boleh dijadikan landasan untuk bersikap membenci, berprasangka buruk, melakukan kekerasan, ataupun memfitnah, karena kedudukan manusia di dunia semata-mata diukur oleh kerja kerasnya, karyanya, pengabdiannya, amalnya, perbuatan baiknya, ketakwaannya baik di hadapan Tuhan, dan sikap toleransinya atas semua orang dalam alam semesta ini. Nasution menyadari bahwa banyak usaha dalam perbaikan hubungan antar kelompok mempunyai unsur pengunggahan nilai dan sikap individu, karena sekolah tidak mampu mengubah keadaan sosial dan prasangka yang ada dalam masyarakat. Namun, perlu memberikan berbagai informasi tentang hakikat perbedaan rasial dan kultural. Anak-anak diharapkan lebih memperhatikan kesamaan antara manusia yang berbeda asal dan kebudayaan, agar dapat melihat orang sebagai sesama manusia yang dapat dijadikan teman. Dalam hal ini, agama dapat dijadikan pegangan untuk memandang semua manusia sama, karena mereka semua sama di hadapan Tuhan. Dan dalam Undang-Undang 1945 juga diakui kesamaan setiap warga negara tanpa memandang agama, suku, bangsa, ataupun warna kulit. Baik, sekian materi yang saya bawakan dari saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.